Halo sobat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah drama terepik tahun ini, terbaik di tahun ini yang berada di negara kita. Seperti apa ceritanya? Tetap di History Zero Nine. Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sedikit demi sedikit mulai menunjukkan adanya pencerahan. Diduga otak dibalik penembakan terhadap Brigadir J, yakni sosok Irjen Verdi Sambo pun kini sudah disikat polisi, alias sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Adapun motif penembakan terhadap Brigadir J yang menyeret nama Irjen Verdi Sambo pun masih terus didalami kepolisian. Di sisi lain, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menyebutkan bahwa ada dugaan motif Brigadir J dihabisi adalah mengetahui perselingkuhan Irjen Verdi Sambo dengan seorang perempuan. Ya, Kamarudin Simanjuntak menyebut bahwa ada dugaan Brigadir J mengetahui soal perselingkuhan yang dilakukan Irjen Verdi Sambo dengan seorang perempuan yang disebut Kamarudin berparas cantik. Ya, diduga ya, Brigadir J itu mengetahui soal dugaan perselingkuhan Pak Verdi Sambo dengan seorang perempuan yang cantik lah, kata Kamarudin Simanjuntak kepada tvOneNews.com saat dikonfirmasi via telepon Kamis 11 Agustus 2022. Tak hanya itu, kata Kamarudin, diduga Brigadir J melaporkan dugaan perselingkuhan antara Irjen Verdi Sambo dengan sosok perempuan berparas cantik yang dimaksud Kamarudin itu kepada Putri Cendrawati. Menurut Kamarudin, diduga terjadi pertengkaran antara Irjen Verdi Sambo dengan Putri Cendrawati. Setelah kabar tersebut sampai ke telinga istri Irjen Verdi Sambo tersebut, dugaannya Brigadir J ini melaporkan ke Ibu Putri Cendrawati. Ya, lalu terjadilah pertengkaran antara Irjen Verdi Sambo dengan Putri Cendrawati, kata Kamarudin. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengungkapkan motif dibalik pembunuhan Brigadir J yang menyeret mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebutkan setidaknya ada 5 motif dibalik pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo. 4 diantaranya terkait masalah seksual, sedangkan 1 lainnya berkaitan dengan perjudian. IPW mendapatkan 5 isu, tapi 4 itu memang terkait dengan soal urusan seksual, ujar Sugeng di program Apa Kabar Indonesia Pagi TV One, Kamis 11 Agustus 2022. Menurut Sugeng, selain masalah seksual, kasus penembakan Brigadir J juga terkait dengan praktik perlindungan perjudian dan peredaran narkoba oleh oknum di kepolisian. Yang satu lagi, praktik-praktik perlindungan judi, narkoba, pengiriman uang-uang yang besar sampai ratusan miliar ini. Isu yang masuk ke IPW bahwa Yosua ini akan membuka informasi tentang itu, tutur Ketua IPW. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD mengatakan bahwa motif penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sangat sensitif dan hanya bisa didengar oleh orang dewasa, kata dia kepada wartawan Selasa 9 Agustus 2022. Soal motif ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, akan disampaikan oleh Korps Bayangkara langsung kepada publik. Mahfud hanya menyebutkan jika motifnya terlalu sensitif. Soal motif biar nanti itu dikonstruksi hukumnya, soalnya itu sensitif, ujar dia. Sebelumnya, Mahfud MD mengibaratkan penanganan kasus kematian Brigadir J akibat ditembak seperti kasus menangani orang hamil karena membutuhkan waktu lama. Kasus ini memang agak khusus, seperti kasus orang menangani orang hamil yang mau melahirkan tapi sulit melahirkan.
sehingga terpaksa dilakukan operasi sesar. Ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Selasa 9 Agustus 2022 malam. Menurut Mahfud MD, ada berbagai spekulasi yang beredar tentang motif pembunuhan Brigadir J. Namun, semuanya berbeda dari motif sebenarnya. Tapi, dirinya belum bisa menyampaikan terkait motif tersebut karena tak memiliki kewenangan. Mahfud MD membeberkan 3 spekulasi motif pembunuhan Brigadir J yang beredar di masyarakat, yakni pelecehan seksual, perselingkuhan, hingga perkosaan yang menyebabkan Brigadir J tewas ditembak. Ia mengatakan Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Polisi Listio S. Prabowo telah mengumumkan bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus skenario dan memerintahkan pembunuhan Brigadir Joshua. Menurut dia, pengusutan kasus itu mungkin akan berlanjut dengan mengungkapkan dugaan adanya upaya menghalang-halangi proses penegakan hukum. Pemerintah mengapresiasi Polri, khususnya Kapolri Listio Sigit yang telah serius mengusut dan membuka kasus ini secara terang benderang, kata Mahfud MD. Mabes Polri mengungkap hasil pemeriksaan terhadap tersangka pembunuhan Brigadir J Irjen Verdi Sambo. Dalam pengakuannya kepada tim Sus Polri, Verdi Sambo mengaku marah saat mendengar pelecehan dan emosi setelah mendapat laporan Putri Chandrawati yang mendapat perlakuan yang melukai harkat martabat keluarga di Magelang. Dalam pengakuannya, Verdi mengklaim perlakuan yang melukai keluarganya tersebut dilakukan oleh almarhum Joshua alias Brigadir J. Hingga akhirnya Verdi Sambo memanggil Barada E dan Bribka RR untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J. FS atau Verdi Sambo memanggil RE, Barada E, dan RR, Bribka RR, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua, kata Direktur Pidana Umum Mabes Polri Brigjen Andi Rian, Kamis 11 Agustus malam. Andi kembali menegaskan keterangan tersebut didapatkan dari BAP yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Seperti apakah yang sebenarnya terjadi dalam masalah ini? Mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Dan cerita pun selesai.